Narayana Krishna adalah salah satu tokoh dalam wiracarita Mahabharata. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum, ia dipuja sebagai awatara atau reinkarnasi dari Dewa Wisnu. Dalam wiracarita Mahabharata, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu, ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis dan mengajarkan kepada Arjuna tentang ilmu rohani. Kisah-kisah mengenai Krishna muncul secara luas baik dalam tradisi filosofis maupun teologis. Berbagai tradisi menggambarkannya dalam berbagai sudut pandang, sebagai dewa kanak-kanak, tukang kelakar, pahlawan sakti, dan seorang dewa Wisnu. Kehidupan Krishna dibahas dalam beberapa kesusastraan agama Hindu, yaitu Mahabharata, Hariwangsa, Bhagavata Purana, dan Wisnu Purana. Sosok Batara atau pahlawan yang disebut Krishna dalam wujud Basudewa, Balakrishna, atau Gopala dapat ditelusuri sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Dari abad ke-10 Masehi, Krishna menjadi subjek favorit dalam seni pertunjukan. Tradisi di masing-masing daerah mengembangkan berbagai macam wujud atau aspek Krishna seperti Jagatnatha, Witoba, dan Srinati. Dan sejak tahun 1960-an juga telah menyebar ke dunia barat. Krishna dapat dikenali secara mudah dengan mengamati atribut-atributnya. Dalam budaya pewayangan Jawa, Krishna digambarkan berkulit hitam, sedangkan di Bali ia digambarkan berkulit hijau. Dalam penggambaran umum misalnya, lukisan modern, Krishna biasanya digambarkan sebagai pemuda berkulit biru. Warna hitam merupakan warna Dewa Wisnu menurut konsep Nawa Dewata, sedangkan biru melambangkan keberanian, kebulatan tekad, pikiran yang mantap dalam menghadapi situasi sulit, serta kesadaran yang sempurna. Warna biru juga melambangkan langit dan laut, masing-masing bermakna luas dan dalam yang membentuk suatu ketidakterbatasan, sama halnya seperti Wisnu. Adaptasi dalam budaya di Indonesia. Dalam wiracarita Mahabharata yang memuat sebagian riwayat Krishna, terdiri dari 18 buku yang disebut Astadasa Parwa.
Wiracarita tersebut tidak hanya terkenal di Asia Selatan, namun juga menyebar ke Asia Tenggara, antara lain Indonesia. Di Indonesia, beberapa bagiannya seperti Adiparwa, Wirataparwa, Bismaparwa, dan mungkin juga beberapa parwa yang lain diketahui telah digubah dalam bentuk prosa berbahasa Kawi atau Jawa kuno semenjak akhir abad ke-10 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh pada tahun 991 sampai 1016 Masehi dari Kerajaan Kediri. Pada masa itu dikenal pula proyek penerjemahan dengan istilah Mangjawaaken Biasa Mata yang bermakna membuat latar dalam cerita tersebut seolah-olah di Pulau Jawa. Di Indonesia, kisah Kresna yang bersumber dari Mahabharata, Hariwangsa maupun Purana telah diadaptasi lalu dikubah menjadi kakawin, antara lain Kakawin Kresnayana dan Kakawin Hariwangsa. Keduanya menceritakan kisah pernikahan Kresna dengan Rukmini, putri dari kerajaan Widarbha. Selain itu, terdapat pula Kakawin Bomantaka yang menceritakan perang antara Kresna dengan raksasa Boma. Di Indonesia, Mahabharata juga diangkat ke dalam pertunjukan wayang dengan adaptasi dan perubahan seperlunya. Dalam budaya pewayangan Jawa, tokoh Kresna dikenal sebagai Raja Dwarawati atau Dwaraka, kerajaan para keturunan Yadu dan merupakan titisan Dewa Wisnu. Kresna adalah putra Basudewa, Raja Mandura atau Madura. Ia dilahirkan sebagai putra kedua dari 3 bersaudara dalam versi Mahabharata. Ia merupakan putra ke-8. Kakaknya bernama Baladewa atau Balarama atau Kakrasana, dan adiknya dikenal sebagai Sembadra atau Subadra yang dinikahi oleh Arjuna, sepupunya dari pihak ibu. Kresna memiliki 3 orang istri dan 3 orang anak. Para istrinya yaitu Dewi Jembawati, Dewi Rukmini, dan Dewi Satyabhama. Menurut pewayangan, anak-anaknya adalah Raden Boma Narakasura, Raden Samba, dan Siti Sundari. Pada lakon Baratayuda, yaitu perang antara Pandawa melawan Kurawa, dia berperan sebagai sais atau kusir kereta perang Arjuna. Ia juga merupakan salah satu penasihat utama pihak Pandawa. Sebelum perang melawan Karna,
atau dalam babak yang dinamakan karna tanding, Krishna memberikan wejangan panjang lebar kepada Arjuna. Wejangan itu dikenal sebagai Bhagavad Gita yang berarti kidung ilahi. Dalam budaya pewayangan, Krishna dikenal sebagai tokoh yang sangat sakti. Ia memiliki kemampuan untuk meramal, merubah bentuk menjadi raksasa Balasrewu, dan memiliki bunga Wijaya Kusuma yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Ia juga memiliki senjata yang dinamakan Cakra Baswara atau Cakra Sudarsana yang mampu digunakan untuk menghancurkan dunia. Pusaka-pusaka sakti yang dimilikinya antara lain trompet kerang sangkakala bernama Panca Jahnya, kaca paisan, aji pameling, dan aji kaurastawan. Setelah menyaksikan kehancuran bangsa Wresni, Yadawa, dan Andaka dengan mata kepalanya sendiri, kemudian Balarama pergi ke hutan, sedangkan Krishna mengirim utusan ke kota para Kuru untuk menempatkan wanita dan kota Dwaraka di bawah perlindungan Pandawa. Babru disuruh untuk melindungi para wanita yang masih hidup, sedangkan Daruka disuruh untuk memberitahu para keturunan Kuru bahwa wangsa Wresni, Andaka, dan Yadawa telah hancur di hadapan Yudhistira di Hastinapura. Krishna kemudian pergi ke hutan, tempat di mana Balarama atau Baladewa menunggunya. Krishna menemukan kakaknya duduk di bawah pohon besar di tepi hutan. Ia duduk seperti seorang yogi. Kemudian ia melihat seekor ular besar keluar dari mulut kakaknya, yaitu naga berkepala 1000 bernama Ananta, dan melayang menuju lautan yang dimana naga dan para dewa datang berkumpul untuk bertemu dengannya. Dalam Bhagavata Purana dikisahkan setelah Baladewa ambil bagian dalam pertempuran yang menyebabkan kehancuran dinasti Yadu. Setelah itu ia duduk bermeditasi di bawah pohon dan meninggalkan dunia dengan mengeluarkan ular putih besar dari mulutnya. Kemudian diangkut oleh ular tersebut, yaitu Sesa. Setelah menyaksikan kepergian kakaknya, Krishna kemudian duduk di sebuah batu di bawah pohon di Prabhasa Tirtha, mengenang segala peristiwa. Ia tahu bahwa sudah saatnya ia kembali. Kemudian ia memulai menutup panca inderanya, melakukan yoga dengan sikap lalita mudra. Bagian di bawah kakinya berwarna kemerah-merahan. Saat itu ada seorang fada atau pemburu bernama Jara.
Setelah seharian tidak mendapat buruan, ia melihat sesuatu berwarna kemerah-merahan. Ia pikir itu adalah buruannya. Ia memanahnya dengan panah yang berasal dari sepotong besi yang berasal dari senjata Mosala yang telah dihancurkan. Kemudian panah itu diberi racun. Ia memanah dan panah itu pun tepat mengenai benda kemerah-merahan itu. Jara, sang pemburu, segera berlari ke tempat itu untuk menangkap mangsanya, dan dilihatnya bahwa Sri Krishna yang berjubah kuning sedang melakukan yoga. Namun, dengan tubuh kebiru-biruan akibat menyebarnya racun panah itu, Jara kemudian meminta maaf atas kesalahannya itu. Sri Krishna tersenyum dan berkata, "Kesalahan-kesalahan sedemikian ini jamak dilakukan manusia. Seandainya aku adalah engkau, tentu aku pun melakukan kesalahan itu. Kamu tidak dengan sengaja melakukannya. Jangan dipikir kamu tidak tahu sebelumnya aku berada di tempat ini. Kamu tidak dapat dihukum secara hukum maupun moral. Aku mengampunimu. Aku sudah menyelesaikan hidupku." Ketika Daruka tiba di Hastinapura, ia memberitahu para keturunan Kuru bahwa keturunan Yadu di kerajaan Dwaraka telah binasa karena perang saudara. Beberapa di antaranya masih bertahan hidup. Setelah mendengar kabar sedih tersebut, Arjuna mohon pamit demi menjenguk Basudewa Krishna. Dengan diantar oleh Daruka, ia pergi menuju Dwaraka. Setibanya di Dwaraka, Arjuna mengamati bahwa kota tersebut telah sepi. Ia juga berjumpa dengan orang-orang tua, anak-anak, janda-janda yang ditinggalkan mati oleh para suaminya di dalam peperangan. Arjuna bersama para kesatria yang tersisa kemudian membawa pergi para brahmana, kesatria, waisa, sudra, wanita, dan anak-anak wangsa Wresni untuk menyebarkannya di sekitar Kurukshetra. Kemudian Arjuna bertemu dengan Basudewa yang sedang lunglai. Setelah menceritakan beberapa pesan kepada Arjuna, Basudewa pun berpulang.
Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti. Matur suwun.